Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, itu dari kitab Keluaran, pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Keluaran adalah kisah tentang Allah yang menyatakan diri kepada umat manusia melalui umat pilihannya, keturunan Yakub, yaitu anak-anak Israel. Dalam kitab Keluaran ini kita melihat Allah menyatakan kuasanya dengan membawa umatnya Israel keluar dari Mesir. Ia menyatakan kuasanya kepada bangsa Mesir setelah menurunkan 10 tulah, menuntun mereka berjalan di gurun, membawa mereka menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau. Kemudian Allah memelihara umatnya itu dengan memberi mereka makan manna atau roti surgawi. Allah menuntun umatnya itu dengan tiang awan dan tiang api. Dan dalam perikop bacaan kita ini, Allah membimbing hidup bersama mereka dalam hubungannya dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama, dengan memberikan Taurat yang akan membimbing mereka berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Yang berikut, Allah memanggil umatnya itu untuk hidup kudus, supaya bila mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka menjadi umat kesayangan Tuhan dari seluruh suku bangsa yang ada di bumi. Selanjutnya dalam kitab Keluaran kita melihat respon manusia itu terhadap panggilan Allah. Yaitu yang pertama, janji setia dari umat Israel kepada Tuhan dengan berkata, "Kami akan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan." Di ayat 8 itu dikatakan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Melakukan hukum Taurat itu kemudian menjadi kesaksian umat Israel kepada seluruh umat manusia, bahwa sepanjang mereka di jalan Tuhan, mereka akan senantiasa beroleh berkat kasih sayang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah Allah juga mau menyatakan dirinya dalam kehidupan kita sekarang ini, bahwa Dia yang akan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita di gurun kehidupan. Allah yang akan memelihara kita dengan memberikan kita kebutuhan hidup sehari-hari kita. Allah juga yang akan menuntun kita dengan memberikan Tauratnya. Dan pada perjanjian baru bagi kita, pada hari Pentakosta, hari ke-50, Tuhan telah menurunkan Roh Kudus-Nya, membimbing kita, menuntun kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi Taurat, menuntun kita senantiasa berlaku benar, berlaku adil di hadapan Tuhan. Sekarang apa yang menjadi respon kita, Bapak Ibu Saudara? Bila umat Israel menjawab dengan mengatakan segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, maka ini juga tentu menjadi jawaban kita. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Maka yang pertama kita harus betul-betul mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati.
segenap jiwa kita. Kita juga akan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kita senantiasa menyaksikan bahwa perjalanan hidup kita adalah atas bimbingan Tuhan. Dan bila kita adalah anak kesayangan Tuhan, tentu Allah harus menjadi kesayangan bagi kita yang betul-betul menjadi orang yang sangat spesial, tidak ada orang lain lagi. Maka bila hanya Allah yang ada di hati kita, maka itu juga yang harus kita saksikan dalam kehidupan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan segala hal harus berpusat kembali kepada Tuhan. Maka karena itu saudaraku yang terkasih, Tuhan yang telah memanggil, Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini, Tuhan yang telah menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya, mari kita ikuti supaya kita sampai ke Kanaan, sampai ke Yerusalem yang baru. Lakukanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kepadamu, maka hidupmu akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami melakukan semua yang Tuhan firmankan, agar kami tetap menjadi anak kesayangan Tuhan, hingga kami tiba nanti di Yerusalem yang baru, bersama dengan para pemenang, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.